pagi penonton setia Saro Minang TV di mana saja berada. Pagi hari ini bertemu kembali bersama saya Desmanis di Hotel Premier Jodoh ya. Yang dulu Novotel yang lama sekarang berganti nama dengan Premier. Pada pagi yang cerah ini kami Kru Saro Minang TV menyapa penonton setia kami di acara Happy Graduation atau perpisahan TK IT Darun Nizam Tiban Palem yang ke 121 angkatan tahun pelajaran 2022-2023. Nah, tapi sebelum itu kami selalu mendoakan seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selalu tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton setia kami untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Nah, penonton, kita akan melihat bagaimana keseruan dari anak-anak TK ya dalam mengadakan sekalian pelepasan dan juga mereka akan menampilkan pentas seni ya, pentas seni yang akan diisi acaranya oleh anak-anak TK. Dan bagaimana keseruan acara kita pada hari ini, ikuti terus 1 jam ke depan bersama Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Pak kameraman, kita lihat ke dalam bagaimana situasi acara yang sudah dikemas oleh panitia. Ini boleh disorot ibu-ibu yang cantik, panitia dari TK Darun Nizam. Nah, ini perpisahan atau pentas seni? Perpisahan plus pentas seni ya. Sekalian ini apa namanya itu implementasi kurikulum merdeka? Tidak, belum ya? Belum. Oh, berarti perpisahan dengan pentas seni. Oke, Ibu boleh beri salam Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum, kami dari Darun Nizam. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ini penonton boleh lihat di pojok sana itu anak-anak sudah sangat happy sekali, sangat bahagia sekali. Nah, belum semangat, tidak ada suaranya nih anak TK Darun Nizam. Anak TK Darun Nizam. Kamu semangat. Sebelum acara kita mulai, boleh dulu Pak kameramen kita wawancara dulu ketua yayasan ya, ketua yayasan atau sekretaris yayasan. Oke, siap duduk. Acara akan kita mulai. Ayo anak-anak duduk di tempatnya. Kita sebentar lagi akan mulai acaranya. Anak TK Darun Nizam. Penonton saya agak gimana itu pagi hari ini mewawancara orang yang sudah tidak asing di wajah-wajah SMTV. Baik penonton, sebelum kita menyaksikan pembukaan dari perpisahan dari TK Darun Nizam, kita coba sedikit bertanya atau mewawancarai salah seorang pengurus dari Darun Nizam, kemudian juga dihadiri oleh Pak RW ya, Pak RW dari Tiban Palem ya, sebagai tempat lokasi TK Darun Nizam berada. Saya menonton sebelum itu kita sapa dulu, di sini juga sudah hadir. Ini tidak khas pada hari ini, beliau mewakili dari kepala yayasan ya Pak ya. Nah, Bapak boleh beri salam dulu Bapak ke penonton kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, terima kasih atas kehadiran Suara Minang TV dalam liputan khusus pada hari ini. Pentas seni dan perpisahan ya Pak RW ya. TK Darun Nizam di Tiban Palem. Pemirsa Suara Minang TV, di Tiban Palem sudah 21 tahun berdiri
Yayasan Darun Nizam yang awalnya tadi untuk mendirikan masjid awalnya kita ya. Karena memang pada saat itu pemirsa dalam rangka mendirikan sebuah tempat ibadah itu harus di bawah lembaga yayasan. Alhamdulillah itu berkembang menjadi berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan, yaitu yang pertama TPQ kita dulu ya, TPQ dulu ya, Terpeki Darun Nizam yang sekarang menjadi pendidikan terpadu Quran Darun Nizam. Ada pemirsa, ada dari dari TPQ-nya langsung ke Tafiz ya, langsung ke rumah Tafiz. Pemirsa Suara Minang TV dapat juga kami sampaikan saya mewakili daripada Yayasan Darun Nizam dengan jabatan adalah sebagai wakil ketua dan di samping beliau adalah sebagai Dewan Pengawas Budes. Dewan Pengawas Darun Nizam. Seluruh struktur RW selama RW nanti langsung pengawas. Jadi memang Yayasan Darun Nizam ini adalah milik warga di Banpalem secara bersama, milik bersama. Tapi kan nggak mungkin semua warga juga menjadi struktur gitu. Maka dibentuklah Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Harian. Alhamdulillah terjadi perkembangan yang luar biasa. Setelah TPQ Budes itu berdiri TK Islam 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Luar biasa ya, luar biasa ya. Dan ini adalah Ibu Rini sebagai kepala sekolah TK Islam Darun Nizam. Alhamdulillah, mungkin si Fred alumni TK ya, sorry ya. Oke, Budes, sebenarnya kami cukup bangga warga di Banpalem secara umum karena sampai detik ini kita masih bisa bertahan dengan berdiri TK Islam dan sudah mulai menjadi salah satu TK yang favorit di minimal di daerah Sekupang. Jadi kalau di Sekupang di Banpalem udah setiap pagi itu sudah mulai macet karena banyak ibu-ibu yang antar anaknya sekolah gitu. Berarti di daerah Kecamatan Sekupang salah satu menjadi TK favorit. TK favorit selain dari memang TK yang negeri punya ya. Untuk TK-TK swasta, alhamdulillah kita terakreditasi yang A. Terus apalagi Bu ini kita? Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak kita juga sudah dapat. Ya betul. Sudah juga 2021 kemarin kita menjadi sekolah ramah anak juga. Terus yang terpenting yang menjadi nilai jual yang sangat penting bagi TK Darun Nizam itu Budes adalah dia benar-benar berada dalam lingkungan masjid. Jadi nuansa Islami itu benar-benar muncul di TK Islam itu. Jadi bukan hanya TK Islam, tapi di dalamnya berada dalam satu areal dengan Masjid Darun Nizam itu sendiri. Begitu Budes sedikit tentang TK Islam. Pak Wakil Ketua dari TK Darun Nizam ya. Nah, 21 tahun TK berdiri. Kalau sekarang itu anaknya sudah berapa ya Pak? Yang pada hari ini aja yang akan terpisah ada berapa orang? Untuk berbicara alumni sudah nggak bisa, sudah ada yang punya cucu. Justru malah anak TK sudah merit ya. TK dulu udah merit. Benar. Kalau sekarang biar Bu Rini yang jawab. Baik, di tahun ini kita jumlah totalnya semua 76 orang. 76 orang. Dengan guru ada berapa orang? Guru kita ada 5 orang. Pada hari ini 76 orang yang akan dilepas ya? Iya, enggak 76 itu total semua, yang dilepas itu 62 orang. 62 orang anak. Yang ini kenapa? TKA. Nanti dia ada TKA, TKB ya. Oke. Iya, Bu Rini ya? Iya. Bu Rini. Nah, pada hari ini kan TK gitu kan mengadakan acara perpisahan di hotel gitu. Sementara kita lagi marak-maraknya nih, lagi disorot tuh yang ngadain perpisahan. Kalau kami sekolah negeri itu perpisahan di hotel tuh disorot banget gitu. Nah, ini adalah keinginan dari wali murid atau memang dari awal sebelumnya kan ada pada saat pendaftaran TK sudah include sampai ke biaya perpisahan itu. Nah, itu gimana teknisnya Ibu sehingga mengemas acara ini bisa terselenggara di sini? Iya. Kebetulan kita ada komite, itu perwakilan dari kelas-kelas masing-masing. Nah, kemarin itu kita bermusyawarah karena di agenda tahunan itu itu pasti ada acara kelulusan gitu kan. Nah,
kita bermusyawarah dulu mau diadakan di mana, di sekolah Kak. Jadi mereka yang pilih gitu. Nah, tepatlah kemarin itu kita ngadain di hotel aja Bu, katanya tuh lebih nyaman, lebih praktis juga untuk anak-anak katanya gitu kan. Kalau di sekolah kan mereka di sekolah terus katanya. Kalau di hotel ini momennya gitu kan. Kadang-kadang yang udah SMA, yang udah kuliah itu sampai ingat dia terus. Oh kemarin waktu kami kecil katanya kan, nyarinya di hotel katanya gitu. Makanya wali murid survei, mereka pilih nanti dimusyawarahkan dengan ini. Banyak tambahannya gitu kan. Ini total Berarti ini memang dari murni dari keinginan dari komite, dan komite itu dari wali murid ya? Iya. Nah, keinginan dari wali murid itu sendiri. Iya, benar. Nah, menurut Bu Rini nih, kan banyak tuh di marak di media sekarang itu disorot menghilangkan tentang ini apa tuh namanya wisuda TK Wisuda itu, TK. karena menganggap bahwa masa TK aja udah wisuda, sementara mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, menurut Bu Rini sendiri bagaimana? Ini kan sebenarnya untuk anak PAUD ya, masa dia ini biar mereka merasakan juga wisuda itu seperti apa. Jadi kita perkenalkan wisuda itu sejak usia dini gitu kan. Sebenarnya kan ya memang ini cuman keinginan dari orang tua juga lagi. Ada kan lah Bu katanya. Mungkin lebih kepada mungkin kalau mereka udah merasakan wisuda dari kecil semangat ya, semangat itu bahwa juga. nanti suatu saat aku mesti harus Ini, begini, iya, begitulah betul. positif Iya, nilainya ya Bu Rini ya. Itu kita adakan sejak usia dini gitu. Oke, nah terus harapan Bu Rini sendiri untuk TK Darul Nizam berikutnya seperti apa? Oke, kami berharap yayasan lebih mensupport kami lagi. Alhamdulillah sekarang sekolahnya lebih bagus, orang tua udah banyak yang daftar Pak, bener banyak yang daftar gitu kan. Ini kelompok B itu udah satu kelasnya 25 orang, kita ada 3 kelas. Yang untuk kelas TKA-nya itu udah 15 gitu. Oke, Bu Rini, terima kasih Pak RW. Nanti kita sambung setelah pembukaan karena kita sudah dibuka. Mudah-mudahan sukses terus Bu Rini, TK Darul Nizam, Pak Wakil Ketua, Pak RW, sukses selalu untuk TK Darul Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, kita akan masuk kepada prosesi acara formal ya. Kita saksikan bersama nanti bagaimana pembukaan sampai ke acara hiburan nantinya. Tetap di Suara Minang TV, suara orang awam. Dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kita panjatkan puji syukur untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang sampai dengan saat ini. Selamat datang kepada para tamu undangan, Ketua Yayasan Darul Nizam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syafril Yubahar, SEMAK serta jajaran, Ketua RW 8 Tiban Palem, sekaligus pengawas Yayasan Darul Nizam Bapak Insinyur Yusriansyah, Kepala Sekolah dan Guru TK Islam Darul Nizam, komite dan juga panitia, serta Bapak Ibu yang berbahagia dari kelompok A, B1, B2, dan juga B3. Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pentas seni dan pelepasan anak didik kelompok B TK Islam Terpadu Darul Nizam tahun pelajaran 2022-2023 angkatan ke-21. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, tari persembahan. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawah. Yang keempat, kata sambutan oleh ketua komite. Yang kelima, kata sambutan oleh Kepala TK Islam Terpadu Darul Nizam. Yang keenam, kata sambutan ketua yayasan. Yang ketujuh, pembacaan doa. Yang kedelapan, pemberian kenang-kenangan dari komite. Yang kesembilan, acara hiburan. Yang kesepuluh, pelepasan dan wisuda. Yang ke-11, penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai ke acara inti, yaitu tari persembahan yang dibawakan oleh
semata-mata karena menjalankan agama dan juga karena melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu agama yang lurus benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. 7. Sungguh orang-orang kafir dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam bersama dengan tidak terhadap mereka dan mereka beridul kepadanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Allah benar, Allah firman-Nya. Masya Allah, alhamdulillah telah selesai dibacakan ayat suci Al-Quran dan juga saling tilawah. Semoga Anda yang membacakan Al-Quran dan juga saling tilawah serta Bapak Ibu yang mendengarkannya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Komite sekaligus Ketua Panitia Ibu Rozali Herniasi. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Tindak SPMM yang dari hal ini diwakili oleh Bapak Syafi Ibadah Ketua 8 sekaligus pengawas
Anak TK dan Reza. Udah nggak sabar ya, mau tampil ya. Sebentar, dulu ngomong sedikit aja, ya, banyak-banyak kok, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indah bermalam si awan petang, berarah di celah pohon ara, pemanis kalam selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di pagi hari ini. Dan tak usah-usahnya salawat beri salam kita panjatkan kepada Nabi Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Pengawas Yayasan Darul Nizam yang sekaligus Bapak RW 08 Palem, Bapak SMW Indonesia. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Nizam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sofri Bahar SDMAK. Yang kami hormati para tamu undangan dan seluruh komite, panitia, dan wali murid TK Islam Darul Nizam semuanya. Dan yang ibu anak sayangi, anak ibu semuanya, halo, halo. Nah, oke dah, tak sabar nak tampilan ibu. Alhamdulillah pada tahun pelajaran ini jumlah anak didik kita semuanya itu totalnya 76 orang. Yang alhamdulillah juga bertambah dari tahun kemarin, karena tahun kemarin mungkin masa COVID ya, tahun kemarin ini cuma 50 dan sekarang ini 76. Insya Allah kalau seandainya ini lebih maju lagi, lebih bertambah lagi muridnya. Yang sebelumnya itu pernah kita sampai rekor 125 ya, dengan ada 5 atau 6 kelas kemarin. Yang untuk TKB-nya itu 62 orang anak, insya Allah akan lanjut ke SD, dan yang TKA-nya ada 14 orang anak. Tahun ini tahun berduka juga untuk kami karena ada anak kami dan kelompok ketiga sudah mendahului kita 10 hari yang kemarin. Kami semuanya ikut bergerak sumbangan. Untuk itu, marilah kita aturkan sampaikan surah Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Semoga Anda tenang di sana dan juga ditempatkan di sisi Allah SWT. Kami pendidik dan tenaga pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengurus Yayasan yang sudah memperhatikan kami, yang sudah mensupport motivasi kami untuk mengelola TK Islam Terpadu Darul Nizam. Semoga kedepannya TK Islam Terpadu Darul Nizam lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih diminati lagi. Dan juga kami mengucapkan kepada ayah bunda semua yang telah mempercayakan anaknya dididik, dibina, dibimbing, dan diasuh di TK Islam Terpadu Darul Nizam. Saya selaku kepala sekolah mewakili pendidik mohon maaf di mana mungkin selama mendidik anak-anak ada perbuatan dan perkataan yang tidak berkenan di hati. Kami merasa masih banyak hal-hal yang harus kami perbaiki. Tapi dengan adanya motivasi, masukan yang positif, semangat dan kepercayaan yang diberikan kepada kami akan berusaha
semaksimal mungkin dan terus berusaha lagi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk anak ibu semuanya yang terkhusus kelompok B1, B2, B3, selamat melanjutkan ke SD. Pakai baju merah putih lagi ya nak ya. Oke, ini bukanlah akhir ya dari pendidikan anak ibu semua, ini baru awal ya. Dan kami di sini juga mengucapkan terima kasih kepada ketua komite dan panitia semuanya yang telah membantu kami kemarin dalam mendekor ya sampai malam jam 11 kita pulang ya. Semoga acara kita berjalan dengan sukses dan lancar. Anak-anak happy, anak-anak senang, dan acara kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Dan disudahi dengan beberapa buah pantun. Lahan sempit untuk parkir, pindah tempat hidup di bawah. Di rumah paman, mana nih AC gitulah. Ayo, perpisahan ini bukanlah akhir. Cakep, anak-anakku sayang, selamat berjuang meraih masa depan. Buku baru masih kaku, cakep, langsung dipakai untuk belajar. Selamat berpisah anak-anakku, maafkanlah salah guru selama mengajar. Satu lagi, yang terakhir, makan keripik di tepi sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kata sambutan Ketua Yayasan Darul Izam Bapak Ibrahim SEMM yang diwakilkan oleh Bapak Syafril Yudhar SEMM. Kepada Bapak dipersilakan. Sorak Ustaz. Dengan bismillah salam dibuka, berharap ridho yang Maha Esa. Sebagai salam, sambutlah salam untuk semua. Assalamualaikum, pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita tidak pernah berhenti di setiap helaan nafas kita untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah izinkan kita untuk bertemu, bersilaturahmi dalam sebuah momen yang sangat luar biasa, terutama bagi wali murid, bagi anak-anak kami TK Darul Izam yang ingin menambah pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Tentu Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa meridhoi dan memberkahi kita semua hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita juga tidak pernah berhenti kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat
Bapak pengawas Yayasan Darul Nizam dan sekaligus Presiden RW 8 Tiban Palem, Bapak Insinyur Yusriansah. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Islam Darul Nizam bersama tim, Bapak Ibu Majelis Guru, yang insya Allah orang-orang ini apa yang dilakukan dan diajarkan kepada anak-anak kita akan menjadi pahala yang tidak pernah berhenti terhadap beliau-beliau. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid, yang mungkin satu persatu tidak bisa kita sebutkan, jujur sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami Yayasan Darul Nizam, yang merupakan sebuah yayasan milik masyarakat Tiban Palem, tapi warga Tiban Palem tidak berapa lagi yang nampak, yang kenal saya wajahnya. Artinya apa? Ibu Rini dan kawan-kawan bisa benar-benar membuat TK Islam Darul Nizam menjadi sebuah TK yang favorit di Kecamatan Sekupang. Terima kasih, salut dan hormat kepada Bu Rini. Kalau orang Tiban Palem itu tak banyak punya anak kecil, Pak Yusri ya. Enak, Pak Yusri tak punya cucu loh. Belum ya, apalagi saya, enak. Tentu kita berterima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang tinggal di luar Tiban Palem, yang telah memberikan sebuah kepercayaan penuh kepada kami Yayasan Darul Nizam, yang membawahi TK Islam Darul Nizam itu dengan menitipkan anaknya untuk diajarkan basic-basic pendidikan, yang diajarkan basic-basic agama. Tentu menjadi sebuah kepercayaan yang tidak mungkin kami sia-siakan sebagai pengelola dari TK Islam Darul Nizam itu. Dan yang sangat kami banggakan adalah anak-anak kami, jujur kalau melihat mereka tidak terbayang bagaimana susahnya guru-guru membina mereka. Jujur wajar sebuah penghargaan yang sangat luar biasa kita bisa berikan kepada majelis guru yang selalu sabar, yang selalu penuh kreativitas, yang selalu penuh dengan segala bentuk kesabaran di dalam rangka mendidik anak-anak kita. Berikan aplaus untuk Ibu Rini dan kawan-kawan dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali tentu kami menyampaikan permintaan maaf dari Ketua Yayasan Bapak Dr. Ibrani SMN tidak bisa menghadiri. Kayaknya hampir tiap tahun ya nggak bisa Ibu Rini ya. Pak Sam terus berada di depan, tapi sayang wali muridnya kan berganti-ganti ya nak. Jadi nggak tahu Pak Sam tahun kemarin juga memberikan sambutan kan gitu. Bapak Ibu, permintaan maaf dari beliau dengan berbagai macam kesibukan, baik sebagai seorang akademisi maupun sebagai seorang pengusaha, aktivis, sehingga pada hari ini beliau tidak bisa hadir. Tentu kami mewakili beliau sebagai ketua yayasan, yaitu sebagai wakil ketua yayasan Darul Nizam itu sendiri. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang bisa kami sampaikan selain dari hanya sebuah kalimat yang sangat-sangat tinggi dan mulia, yaitu puji syukur alhamdulillah kami sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya 21 tahun TK Darul Nizam masih eksis sampai detik ini. Tepuk tangan. Ini sebuah perjalanan waktu yang sangat luar biasa. Bahkan
Iya Pak Yusri ya, alumni pertama TK Darul Nizam sudah punya anak kali ya. Iya betul ya, bahkan sudah punya anak. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi sedikit di awal kami sampaikan, TK Darul Nizam itu atau Yayasan Darul Nizam itu adalah milik umat di Banpalem. Ini tidak akan pernah bisa bertahan sedemikian rupa jika seandainya warga di Banpalem tidak support secara maksimal kepada yayasan yang diamanatkan untuk mengelola TK ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada khusus warga di Banpalem yang juga menjadi wali murid di TK Darul Nizam. Terima kasih banyak. Bapak Ibu tetap menjadi salah satu pemilik, salah satu orang yang mempunyai peran penting sehingga TK Darul Nizam bisa eksis sampai detik ini. Seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi Bapak Ibu, alhamdulillah dan insya Allah TK Darul Nizam melewati masa kritis, masa pandemik itu sendiri. Bahkan pelan tapi pasti, kami yayasan tentu tidak bisa maksimal sebenarnya kalau berbicara perfeksionis. Tapi paling tidak, kami yayasan akan berusaha terus sesuai dengan kemampuan kami dalam rangka meningkatkan segala bentuk fasilitas-fasilitas yang ada di TK Darul Nizam tersebut. Dan bagaimana meningkatkan SDM dari teman-teman guru kita sehingga kita tetap menghasilkan siswa-siswi yang pada saatnya masuk ke jenjang pendidikan berikutnya itu ya bahasa kasarnya nggak malu-maluin lah Pak RW. Dan insya Allah saya yakin dan percaya karena memang kami Yayasan Darul Nizam sangat memberikan kepercayaan penuh pengelolaan daripada TK Islam Darul Nizam tersebut kepada Ibu Dini dan kawan-kawan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh wali murid, kepada anak-anak kami, mungkin selama dalam proses belajar mengajar, mewakili daripada teman-teman guru, mewakili daripada semua yayasan, kami bahkan mewakili masyarakat di Banpalem, kami minta maaf jika dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar di TK Islam Darul Nizam itu membuat sedikit atau banyaknya hal-hal yang mungkin dalam tanda petik membuat Bapak Ibu sebagai wali murid tidak nyaman. Kami meyakini semua kelemahan-kelemahan tersebut adalah kelemahan dari kami. Kami meyakini bahwanya segala bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru kami dalam seluruh proses KBM itu adalah menjadi tanggung jawab kami sebagai yayasan. Maka pada hari yang berbahagia ini tentu kami menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami dari Yayasan Darul Nizam benar-benar mengucapkan juga rasa duka yang mendalam terhadap telah meninggalnya satu orang siswi kita, yaitu Aisyah Fitri Zuliani. Justru kami benar-benar terkejut. Barusan Ibu Rini bicara ya Bu Rini ya. Tidak tahu sama sekali kami dengan kejadian ini, tapi memang ini adalah sebuah kabar yang cukup mengejutkan kita semua. Semoga ananda kita di alam sana Allah tempatkan di tempat yang terbaik hendaknya. Yakinlah orang tua almarhum, insya Allah beliau menjadi orang tua yang berbahagia di akhirat nanti, karena ananda atau almarhum anak kita ini akan memberikan sapaan-sapaan terbaik untuk orang tuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tidak banyak yang bisa kami sampaikan selain daripada sebuah ucapan selamat kepada Bapak Ibu semua
dan kepada anak-anak kami, semoga dalam sebuah kata perpisahan seperti kepala sekolah sampaikan tadi, tidak menjadi akhir daripada sebuah perjuangan. Bahkan ini merupakan sebuah langkah awal bagi Bapak Ibu semua, bagaimana basic pendidikan yang telah dibangun di TK Islam Darul Nizam ini benar-benar bermanfaat untuk jenjang pendidikan berikutnya. Terakhir dari kami Bapak Ibu, sebuah pantun kecil. Kota Batam, kota berazam, tujuan turis berbagai bangsa. Selamat atas wisuda siswa TK Darul Nizam. Semoga berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mohon maaf, akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Mubarak, perwakilan Yayasan Darul Nizam Tiban Palam. Dan Bapak Ibu yang ingin minum, boleh diambil di sebelah kiri kanan Ibu. Silakan ya Bapak Ibu ya. Sungguh indah pesona Mekah, senang hati berkunjung ke sana. Malam hari ketiga sedekah, sujud kepadanya panjatkan doa.
Islam Terpadu Darul Nizam. Dipersilakan. Kepada ibu-ibu komite dan seluruh panitia, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Pemberian kenang-kenangan dari komunitas dan nasionalis, terima kasih atas jasa ibu yang telah mengajarkan anak mereka menjadi anak yang lebih baik dan menjadi anak yang lebih pintar. Terima kasih. Dan acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu adalah acara hiburan. Betul. Baik, anak ibu mau tampil kan? Alhamdulillah acara pembukaan kita sudah berjalan dengan lancar. Hari ini acara anak ibu lagi. Siapa yang mau tampil? Siapa yang mau nari? Oke, ayo inilah yang pertama, tari Wonderland. Ayo anak ibu semuanya maju ke depan ya. Ayo yang naik ke atas panggung, yang di sini juga tari. Ayo, mana nanti kita Nizam semuanya? Mana TK Darul Nizam? Di manakah anak TK Darul Nizam? Kau abang, layarnya jangan disentuh ya sayang ya abang. Layarnya jangan disentuh, jangan disentuh. Ayo, di sini juga ada, di sini juga ada. Nggak muat di panggung. Berdasarkan bajunya aja Budian. Yuk, bajunya, ayo. Ayo, siapa yang anak pintar? Ayo baris. Siapa yang anak soleh? Ayo baris. Siapa yang anak di depan sini juga? Di depan sini juga. Di sini juga yang tadi di depan sini ya. Siapa yang anak pintar? Oh, udah gerak semua nih mau tampil nih. Boleh juga di sini juga boleh. Di depan gurunya nih. Di depan. Ayo. Kalau nggak muat Budian, bisa di depan sini Budian. Iya. Ayo sini. Ya, Cia sini di depan yuk, Cia. Kalau yang nggak mau panggung. Ayo ready? Ayo ready? Kalau nggak kelihatan di belakang boleh ke depan sini, Nak. Boleh ke depan. Dusana Suara Minang TV dimanapun berada, itulah tadi live streaming kami dari Hotel Epi Premier di kawasan Jodoh. Happy graduation sekaligus pentas seni siswa-siswi TK Islam Terpadu Darul Nizam Tiban Palem Kota Batam angkatan ke-21 tahun 2022-2023. Saya segenap seluruh kru yang bertugas menyampaikan selamat kepada seluruh siswa siswi TK Islam Terpadu Darul Nizam dan juga selamat kepada seluruh wali murid, orang tua murid yang telah menitipkan anaknya ke TK Darul Nizam dan mempercayakan pendidikan anaknya di TK Darul Nizam Tiban Palem. Sekali lagi kami dari Suara Minang TV juga tidak lupa mengajak kepada seluruh pemirsa Dusana Suara Minang TV dimanapun berada untuk selalu like, komen, follow, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya fanpage Suara Minang TV di Facebook maupun channel Suara Minang TV di YouTube dan juga akun Instagram @suaraminangtv dan akun TikTok @suaraminangtv. Demikian dari Hotel Epi Premier kawasan Jodoh Kota Batam, Suara Minang TV, saya Fred Azwansa melaporkan untuk Dusana Suara Minang TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Ayo, gerakin badannya, biar semangat.